Sekarang kita masuk ke halaman 36. Ya. Mari kita baca surah Al-Fatihah untuk guru kita, untuk Sang Maha Guru Baginda Nabi Muhammad SAW, untuk semua mursyid-mursyid yang membimbing rohani kita semua, para murabbi, para masyayikh, para awliya fi masyarikil ardi wa magharibiha wa qutbil aqtab wal abdal wal aqtab wal awtad wa jami'a awliya'illahi ta'ala masturihim wa mashhurihim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi ya Nasir Siratal Ladhina wa khususan ila Maulana al-Imam Muhyiddin Ibn Arabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Nasir قال القلوب مزارع الأسرار فحرثوها بالرياضات والتهذيب للأخلاق ولا تتركوها شعابا للبهائم والقطاع. القلوب qalbu itu mazari'ul asrar. Mazari' jamak dari mazra'ah berarti ladang-ladang. Ladang apa? Ladang rahasia-rahasia. Marhaban Bu Yayina. Ya. Qalbu itu ladang daripada rahasia. Rahasia isinya apa? Ma'rifatullah, mengenal Allah. Jadi di mana ditanam asrar? Di kolbu. Bagian terdalam kolbu itu namanya sir. Ya. Fahruthuha, maka bercocok tanamlah. Itu makna pertama. Fahruthu juga bermakna maka jagalah ia. Jadi bercocok tanamlah, tanamilah, jagalah ia si kolbu dengan apa? Dengan dua hal. Berriyadat, dengan riyadah. Riyadah itu artinya latihan-latihan. Latihan itu sesuatu yang meletihkan dan melelahkan dan dia diulang-ulang. Itu yang disebut latihan. Kalau ingin berotot seperti aderai, maka harus jaga makan dan jaga latihan sehingga tubuhnya betul-betul berotot. Aderai itu seumuran udah ya? Ada 50. Tapi tubuhnya lebih keren dari kita yang umur belum sampai di situ kan. Kenapa? Karena dia melatih mengulang. Coba tanya orang yang workout, yang bina raga. Bina raga, yang dibina raganya. Itu ketika ngangkat berkali-kali, selesai, pegel nggak? Itu yang dicari. Kalau dia nggak ada rasa sakitnya, itu ototnya nggak ketarik, nggak kebentuk. Lemaknya nggak kebakar. Paham maksudnya? Kalau ingin membentuk kolbu, mesti merasakan pahitnya bangun tengah malam. Mesti merasakan pahitnya duit kita keluar berbagi. Mesti merasakan pahitnya waktu bersama keluarga berkurang. Mesti merasakan pahitnya makan dikurangi. Ya, benar nggak? Jadi kalau maunya enak-enak aja, ngaji-ngaji aja nggak bisa. Ngaji itu syarat masuk ke situ. Kalau orang masuk ke situ nggak ngaji, dia terbebani. Kenapa ada orang yang bertahan terus dengan latihan itu? Karena dia punya visi, dia ada ilmunya. Ilmunya dia diajarkan kalau kamu begini nanti tubuhmu begini.
Itu sebabnya menetapkan tujuan niat itu sesuatu yang membuat orang berhasil dalam menempuh apapun. Apakah pekerjaan, apakah kuliah, apakah nyantri, termasuk ngaji dan bersuluk bertorikoh. Tujuannya harus jelas. Nah, fahruthuha, maka jagalah si kolbu itu, tanamilah isi kolbu itu birriyadat, dengan riyadah, ya, dengan latihan-latihan. Jadi adakah ada orang berhasil tanpa mengulang-ulang pekerjaannya setiap hari? Terus kenapa hari ini para salik, para murid tuh ngeluh, saya udah zikir sama si Anu nggak ada rasanya, gitu. Saya udah zikir sama si Anu nggak ada tuh makom-makom begitu, nggak ada rasa, nggak ada makom. Itulah rasa dan makom. Orang tahu itu nggak ada rasa karena dia tahu rasa itu apa. Ya, banyak sekali yang mengeluhkan kepada kami, ya, di mana-mana, di semua zawiyah, di semua surau, di semua majelis zikir, kok saya zikir gak berasa apa-apa? Ya karena kurang rajin. Yang baru dirasakan pahitnya, belum merasakan manisnya. Coba rajin, lama-lama nanti ya seperti otot nih sakit, nanti lama-lama jadi enak. Ya, orang-orang latihan apa saja. Saya dulu senang latihan apa? Kita dulu ikut tarung derajat, ikut karate, ikut silat. Saya suka ikut, ya. Itu kalau latihan awal-awal pegel, tapi lama-lama kalau nggak latihan pegel. Nah sama, orang-orang kalau sudah terlatih, justru kalau dia tidak berlatih dia pegel. Nah, kita baru letih pertama sudah mundur. Khidmat capek nggak? Capek. Capek khidmat itu, lelah. Bahkan kadang-kadang hati kita kayak, emang begini perjuangan? Emang apa sih yang aku perjuangkan gitu? Pasti gitu. Bisikan itu akan selalu ada dan itu mesti ada. Nah, itulah rahasia syahadat dan doa munajat ilahi anta maqsudi. Lah, itu cara melatih nafsiyah yang mengganggu kolbu. Itu namanya riyadah nafsiyah. Ada riyadah si kolbu itu sendiri, kolbiyah itu menyebut nama Allah diulang. Ada riyadah sirriyah. Apa riyadah sirriyah? Latihan menerima asrar-asrar. Walaupun rumit, sulit dipahami otak memang nggak bisa paham, yang bisa paham cuma sir. Jadi kalau ada orang ngaji ma'rifat, jangan, ini mah berat, jangan, dengerin aja. Itu buktinya, Buya Aldomi buka Sirul Asrar, banyak yang minat. Ya kan? Betul nggak? Alhamdulillah, para nyantri kapan, paling tamatan pesantren kilat. Tapi pada doyan kan? Pada demen, pada seneng, malah kecanduan. Buya Aldomi nanya kemarin, kitab apa lagi nih Buya? Ulang lagi kitabnya sampai mateng. Mateng di luar kepala itu. Itu salah satu sir struktur kemakrifatan yang pernah ada diwariskan oleh Maulana Sultanul Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani. Antum udah pernah saya kasih tahu, Thariqat saya Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah, semua Khalidi Qadiri, tapi tidak semua Qadiri Naqsyabandi. Nah itu, ya. Kenapa? Karena Thariqat Naqsyabandiyah Khalidiyah di salah satu khatamatnya itu mengamalkan kesimpulan-kesimpulan dari wirid Syekh Abdul Qadir Jilani, Najmuddin Kubra, Thariqat Kubrawiyah, Tarekat Khistiyah, ya. Baru Syekh Bahaudin Shah Naqsyabandi, ya. Jadi inilah yang ditajdid dulu oleh Sidi Ahmad Al-Faruqi Ad-Dahlawi, ya. Beliau keturunan Sayyidina Umar, ya. Maka disebut Al-Faruqi. Itu riyadah apa? Riyadah sirriyah. Nah, orang yang melatih sirnya,
barulah sirnya kuat menampung ilmu ma'rifat. Jadi orang rajin zikir belum tentu sanggup ngaji ma'rifat. Belum tentu sanggup, ya. Orang yang latihan zikir belum tentu sanggup ngapain? Ngaji ma'rifat. Karena ma'rifat sama zikir beda. Ma'rifat itu mengenal yang punya nama di dalam zikirmu itu. Sedangkan zikir mengulang-ulang nama yang punya nama. Ya. Kata saya. Fadal. Dah. Assalamualaikum. Biasanya pakai dah sama kita. Maka di atas puncaknya baru ar-riyadhah ar-ruhiyah. Berarti riyadhah ada berapa jenis? 4. Ya, ini semua dari kitab, ya. Kita ngambil dari kitab. Karena antum maunya kita mau dari kitab, nggak mau dari kolbu. Ya, kan nanya, mana kitabnya? Mana dalilnya? Ini kita kasih, ya. Dan itu dijelaskan dengan baik kalau oleh Imam Najmuddin Al-Kubro, tapi beliau menyebutkan 3, disimpulkan. Semua thariqah itu beliau simpulkan 3. Dalam Ar-Risalah At-Turuq Ilallah, thariqah itu 3 aja bagiannya. 1, thariqah abidin, ahli ibadah, sukanya sholat, zakat, puasa, riyadhah, ziarah, haji, umroh, ulang. Itu thariqah abidin. Thariqah kebanyakan ahli ibadah. Thariqah ini juga bila disebut thariqah zahidin, orang yang zuhud, ya. Tapi tidak semua yang abid itu zahid. Yang kedua, thariqah salikin, orang-orang yang bersuluk, berkhalwat dengan cara riyadhah nafsiyah dan qalbiyah, 2 itu. Jadi dia mengurangi tidurnya, memperbanyak zikir qalbunya, memperbanyak puasanya, memperkuat rasa sabarnya. Gitu. Orang-orang seperti ini dia akan kuat, jiwanya kuat. Jiwa dia kuat. Tapi mereka masih pemula dalam ma'rifatullah. Masih pemula dalam ilmu ma'rifatullah. Maka beliau mengatakan ada thariqah ketiga as-salisah. Imam Najmuddin Al-Kubra dalam kitab apa? Risalah At-Turuq Ilallah. Apa itu? Thariqatul mahabbah. Saya menyebutnya thariqah ma'rifah. Thariqat cinta. Bisakah cinta tanpa kenal? Nah, beliau langsung sebut ujungnya. Kalau kita dari awal dulu, ma'rifat dulu. Kenal dulu, itu artinya ma'rifat. Ma'rifat apa artinya? Kenal. Kenal dulu baru cinta. Enggak kenal, enggak cinta. Ternyata kalimat itu dari kalimat sufi. Ya, tak kenal, maka man lam ya'rif lam yuhib. Siapa yang tidak kenal enggak akan pernah jatuh cinta. Gitu ya. Itu tolong dibantu. Oke. Khair. Kalau kita tadi kita bagi berapa? 4. Ya. 4 ini kira-kira sudah diringkas-ringkas, ditambah-tambah mana yang ketinggalan. Yang terakhir riyadhah ruhiyah, itulah isinya ma'rifat, mahabbah, ma'rifat, mahabbah. Apa yang dima'rifati? Semua sisi tentang Allah. Tetapi thariqat ruhiyah, araftu rabbi bi rabbi, kata Sayyidina Ali. Aku kenal Allah karena Allah mengenalkan dirinya kepadaku. Jadi kalau Allah nggak mengenalkan dirinya, Allah mengenalkan diri dengan 2 wajah. Ada wajah uluhiyah, maka Allah datang bertajalli langsung ke dalam diri orang itu dan mengatakan, Ana rabbuka. Itu seperti Nabi Musa. Hei Musa, ya. Ya, falamma ataha nudiya ya Musa. Ya. Maka tatkala Sayyidina Musa datang kepada
cahaya api yang ada di Tursina, Gunung Sinai itu. Maka ada seruan, ya Musa, innani, sesungguhnya aku, gimana kalimatnya, Sani? Innani ana rabbuka, gitu ya. Falamma ataha nudiya ya Musa, ya. Maka tatkala datang dia kepadanya, maka diserulah Musa, wahai Musa, ana rabbuka fakhla'na alaik innaka bilwadil muqaddasi tuwa. Kalau orang rampas coba diluruskan sama Hafiz Dawami ini ya. Akulah Tuhanmu. Jadi yang berseru siapa? Nah itu Allah bertajalli lewat kalam kepada siapa? Sayyidina Musa. Itu namanya apa? Itu tajalli atau ta'rif uluhiyah. Allah mengenalkan keuluhiyannya, kerububihannya langsung kepada Sayyidina Musa. Ada yang lewat perantara, lewat guru, lewat nabi, lewat wali, lewat syekh, lewat orang tua, lewat kiai. Nah, itu sama, cuma beda makom. Cuma beda makom, ya. Dan itu juga terjadi pada Syekh Abdul Qadir Jilani. Dalam kitab beliau Al-Fathur Rabbani, beliau menyebutkan hal tersebut. Dan akan berlanjut kejadian itu kepada semua wali-wali kutub sampai akhir zaman. Akan berlanjut. Ya. Jadi ayat itu ditulis begitu supaya orang faham, ulama pewaris para nabi. Ini rahasia nih, ya. Bukan wali kutub kalau Allah nggak mengenalkan diri kepada dia. Gitu aja, kontan, cash, kita main cash aja sekarang. Banyak banget orang-orang merendahkan wali atau mewalikan orang yang tidak wali hari ini. Sembarangan ngasih gelar-gelar kutub. Kutu kupret kali. Sorry, ya. Jelas kaidahnya. Itu diturunkan sendiri oleh Allah Ta'ala, diterjemahkan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Apa kata beliau? Araftu Rabbi, Rabbi itulah kekutuban beliau Sayyidina Ali. Tugasnya apa? Jangan bedakan, nih dia wali kutub. Tugasnya apa? Ana Madinatul Ilmi, kata Rasulullah SAW, wa aliyun babuha. Aku pintunya ilmu. Itu tugas kewaliannya. Gitu ya. Bisa bedain? Assalamualaikum. Jadi bisa dibedakan, ya. Fahruthuha birriyadati wa tahdhibil lil akhlaq. Nah, coba lihat. Hari ini orang membayangkan tasawuf itu cuma urusan melatih akhlak kepada makhluk. Mereka lupa akhlak kepada Khalik. Akhlak kepada Khalik. Jadi tahzibul akhlak ada dua. Akhlak tiga malah. Akhlak kepada dirimu, akhlak kepada sesamamu, lalu akhlak kepada Rabbmu. Tapi hari ini kita sering dengar tasawuf itu cuma sabar-sabar. Ya, apalagi syukur, nerimo. Iya, itu benar. Cuma untuk sampai ke sana, kalau nggak dilatih nggak mungkin. Dan aqul lakum ya al-ikhwah, as-sabr al-mutlaq la yaqa'u 'ala sabirin illa bi ma'rifati al-mubli alaih. Orang itu nggak sampai kepada makom sabar yang mutlak kalau dia tidak mengenal siapa yang mengujinya. Oke? Jadi sabar ini juga ada dua, ada sabar mutlak, ada sabar nisbi. Sabar mutlak itu sabar ahli ma'rifat. Mereka kenal siapa yang cubit diri mereka. Mereka kenal siapa yang memberi musibah mereka. Kalau yang nyubit kekasih, marah nggak? Sabar nggak? Minta lagi. Paham? Kalau yang membebani adalah kekasih, kapok nggak? Malah nanya, kok kamu nggak minta, Neng? Gitu. Kok kamu nggak minta jajan? Malah kita bingung. Gitu.
Itu contoh bahwa sang kekasih tidak merasa dibebani oleh kekasihnya. Adakah zat yang lebih sayang kepada kita daripada Allah Subhanahu wa taala? Allah pernah ngeluh nggak sama antum semua? Kita kan yang suka ngeluh sama Allah. Ya. Allah pernah khianat nggak beberin rahasia antum? Kita yang nuduh Allah. Kita yang nuduh Allah berkhianat padahal kita yang berkhianat. Ya. Jadi tahzib itu artinya menata akhlak. Apa arti tahzib? Menata. Tahzib itu juga berarti meringkas. Maka yang tepat di sini adalah menata akhlak. Sanggupkah menanam sendiri, berlatih sendiri? Sanggupkah menata sendiri? Berarti wajib punya mursyid. Kalau antum sanggup silakan coba aja sendiri. Coba sendiri kalau nggak percaya. Cobain sendiri. Ya. Baca kitab mah gampang, diuji coba. Ngaji mah gampang ya, setengah jam 1 jam rasanya 1 menit 2 menit. Coba duduk zikiran setengah jam. Kesemutan, dari tadi nggak kesemutan kan? Lupa nih baru ingat kesemutannya. Ya. Nah, kan nggak mungkin seseorang itu dapat berakhlak kepada Allah kalau dia tidak mengenal Allah. Mengenal Allah mulai yang basic, kenal nama, kenal af'al, perbuatan, kenal sifat, baru kenal zat. Makanya ada kitab Al-Maqsad Al-Asna, ini saya belum sempat mohon maaf kepada teman komunitas kita di Jerman. Kajian kitabnya gantung. Al-Maqsad Al-Asna yang kajian Zoom belum saya lanjutkan lagi. Mungkin nanti kita lanjutkan lagi. Kalau ada yang punya teman di sana, sampaikan maaf saya ke teman-teman kita di Jerman ya. Kitab Al-Maqsad Al-Asna. Itu kitab sudah mau selesai itu syarahnya. Tinggal dikit lagi namanya, nama-nama Allah. Nah, di situ Imam Ghazali memberikan 2 rumus. Ada nama yang untuk ta'alluq, untuk mengaitkan, menggantungkan hati kepadanya. Nggak boleh ditiru nama itu. Contohnya Allah. Nama Allah nggak boleh ditiru. Ini menurut Imam Ghazali. Ya, kita beda dikit. Ada tambahan, kan ada syarahnya. Ya, kan boleh beda antar zaman. Sebelum beliau juga belum banyak yang menjelaskan ta'alluq dan takhalluq. Beliau juga beda dengan guru sebelumnya. Beda di situ bukan lit tadad, itu lit tanawwu', bukan bentrok, tapi menunjukkan dinamika pengalaman. Kalau beliau kan nggak boleh katanya bertakhalluq billah, itu nggak boleh. Berakhlak dengan nama Allah nggak boleh katanya. Itu menurut Imam. Ini bekas daripada ilmu kalam yang masih tersimpan dalam nafsiyah Imam Ghazali, dan itu normal dan itu bagus. Kalau beliau nggak begitu, jadinya kayak Ibnu Arabi. Karena Ibnu Arabi bagi beliau ta'alluq billah itu biasa. Makanya muncul ungkapan beliau al-wahdah al-mutlaqah. Beliau nggak pernah ngomong wahdatul wujud. Aqul lakum ayyuhal ikhwah, Ibn Arabi ma yaqulu abadan wahdatul wujud. Innama qal wahdah al-mutlaqah. Beliau nggak pernah ngomong wahdatul wujud, satu wujud, nggak. Beliau bilang cuma wujud mutlak. Wujud, karena wahdatul wujud bukan mustalah beliau, tapi istilah yang dikeluarkan oleh imam setelahnya, yaitu Ibnu Sab'in. Siapa nama imamnya? Nanti 2 bulan lagi terbit bukunya tentang Ibnu Arabi. Dulu tulisan waktu saya masih S1, tapi kita kembangin. Nanti ada sanad hadisnya, ada sanad mazhabnya, ada sanad. Cuma itu sudah diplagiasi banyak orang. Tapi mereka nggak bilang itu dulu dari tulisan kita. Tapi nggak apa-apa. Ilmunya kan bukan ilmu saya. Kalau ada orang plagiasi, itu plagiasi. Diambil tapi dia nggak ngaku ngambil dari buku kita. Ya nggak apa-apa ya. Kita lagi ngamalin ilmunya Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i mengatakan, jika aku mengajarkan satu ilmu, maka janganlah aku berharap
ilmu ini tidak dinisbatkan kepadaku. Assalamualaikum ya. Marhaban. Ya. Oke. At-tahzib lil akhlaq. Jadi beliau mengajarkan apa? Ta'alluq. Ta'alluq kata Imam Ghazali, takhalluq. Ya. Tapi alasan beliau kuat. Ternyata ini mengikuti pola Imam Al-Baihaqi bahwa ada sifat zati, nama zatiyah, ada nama fi'liyah. Apalah itu? Aneh, coba dimiringin ini, miringin ya. Nama Allah. Ini ma'rifatul asma ya. Belajar nama-nama Allah ya. Di dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat menyebutkan di surat Toha misalnya, Allahu la ilaha illahu lahul asma'ul husna ya. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Banyak sekali ayatnya. Ada mawjud wala ghair mawjud. Oke. Anggap aja ngaji lagi, kuliah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mengenal nama, tulis bahasa Arab, bahasa Indonesia? Azakif. Fi indak mujud. Tes dulu. Ya, mumpung sekalian mengenalkan Dawami masih jomblo. Ya sudah. Ya sudah, catat. Mengenal nama Allah itu ada 3 pembagian jenis nama. Satu, nama zatiyah, nama zat. Nama apa? Nama zat. Bagi Imam Ghazali, Allah itu nama zat. Allah gitu. Oleh karenanya dalam thariqat guru saya di Sumatera yang diambil dari Jabal Abi Kubais Mekah, membaca nama Allah Ismul Jalalah, Allah itu disebut Ismul Zat, nama zat. Namun secara uslub Al-Asmaul Husna lebih tepat disebut Ismul Jalalah, nama keagungan. Fi mungkin? Mafi? Baik. Ism apa? Isim zat. Isim zat ya. Ini versi Imam Baihaqi dan Imam Al-Ghazali. Ternyata sebelumnya atau sezaman dengan Baihaqi barangkali ada Abdul Qahir Al-Baghdadi, pengarang kitab Usuluddin ya, yang beliaulah yang mengatakan bahwa Rabhu itu bagian dari nama Allah ya. Jadi kalau yang nggak tahu, revisi aja, malunya apa sih merevisi? Emang semua kita bakal benar terus? Nggak juga. Emang kita nggak pernah salah? Nggak mungkin juga. Emang semua kitab kita baca kan nggak juga. Apalagi saya ya. Salatin, kamu kopiahnya bagus sekali. Oke. Yang kedua, asma fi'liyah, nama fi'il. Nama fi'il. Itu aja 2 lah ya. 2 aja lah cukup. Jadi 2 ya, nama zat dan nama. Nah, ini versi mereka. Nama fi'il, Razzaq, maha memberi rezeki. Khaliq, Khallaq, maha mencipta. Al-Badi' yang mencipta tanpa perlu contoh dan konsep. Apalagi? Maka orang Al-Badi' dia yang mengajar, mencipta, membimbing, menulis tanpa perlu kerangka teori. Karena teorinya sudah diciptakan Allah. Itu Abdul Badi' namanya. Ya, mereka membahas Asmaul Husna. Jadi Asmaul Husna itu mereka bagi segitu. Nama zat, nama fi'il. Ya. Mau versi terbarunya nggak? Ya, udahlah segitu aja dulu. Ya.
ternyata nama zat itu ada nama zat yang terdapat di Al-Asmaul Husna, ada nama zat yang terdapat pada af'al perbuatan, ada nama zat yang terdapat di sifat Allah, ada nama zat pada zat Allah. Yang dibagi dalam Al-Quran sebenarnya semuanya, namun Allah sembunyikan dalam terang. Allah sembunyikan di lafaz-lafaz yang terang benderang itu, sehingga banyak orang yang tidak sadar di situ. Ya, gitu aja dulu. Tar pelan-pelan. Ya, saya bolehnya nyampe sampai segitu dulu. Ya, tar kapan lagi ditambahin lagi. Tapi ingat-ingat, gimana tadi kalimat terakhir? Nama zat itu tidak hanya lafaz Allah atau Ahad. Ada isim zat pada Asmaul Husna, ada isim zat pada fi'il Allah, ada isim zat pada sifat Allah, ada isim zat, nama zat pada zat. Kenapa? Allah itu tidak mungkin mengeluarkan semua rahasianya, jati dirinya. Kalau begitu gampang sekali. Ya, berarti Allah lebih mudah ditebak daripada alam semesta. Ya, gak menarik dong. Yang maha dicinta itu mesti misterius. Ya, cinta kita aja misterius, apalagi yang maha dicinta. Cinta di kolbuin aja misterius, apalagi Allah yang menitipkan rasa cinta itu. Maka wallahi ayuhal ikhwa, ma al mahabbatu fi qulubina illa wahiyya nuqtatun bal nisf nutqah ya, nuqtah min nuri mahabbatillah. Jadi semua cinta di kolbu kita itu cuma paling setitik, setengah titik, atau seperseribu titik dari percikan titik-titik yang Allah berikan dari nur mahabbah cintanya. Ya, ini yang bikin kita senang sama orang, kita bersahabat sama orang, kita bersaudara. Jadi jangan kira cinta itu cuma lawan jenis, tapi ketika antum nyaman berguru, nyaman ini nyaman nggak punya teman samping-samping gitu? Nanti kita lihat minggu depan datang lagi nggak? Tapi ini sudah banyak ya, saya lihat sudah dari masa pandemi sampai hari ini yang bertahan banyak. Alhamdulillah, ini nikmat dari Allah, tandanya antum kepercik nurnya kenceng sekali. Ya. Dan nur itu ada an-nur az-zati, ada an-nur as-sifati, ada an-nur al-fi'li, ada an-nur al-ulwi. Nur al-ulwi kita sebut Asmaul Husna. Khalas. Ya, tapi kan beres. Maka yang disebut al-ismul a'zam, yang dikira orang ismul a'zam itu apa gitu ya. Ya, ini ada yang dikira orang awam, ada yang dicapai para salik, ada yang dicapai para ahli ma'rifat. Beda-beda lah. Ya, mungkin mereka mengobral ismul a'zam, nama agung. Nama agung ini bahaya loh. Kalau saya berdoa dengan nama itu, saya ngomong apa, itu sama kayak kun, langsung fayakun, langsung jadi dia. Itu yang disebut al-ismul a'zam. Mungkin ada wahmi ini baca, bagi dia itu ismul a'zam. Lafaznya. Kan di dalam lafaz ada yang dilafazkan, ada huruf yang dikatakan, ada sir yang disimpan. Nah, sirnya itu yang sebenarnya berkait dengan al-a'zam. Lafaz mah ya hayyu qayyum bisa jadi ismul a'zam. Yang beda itu sir di dalamnya itu. Ya. Taib. Wala taturkuha, janganlah kamu membiarkan kolbumu syi'aban, menjadi padang savana yang tidak pernah diolah sehingga tumbuhlah remputan. Nah, syi'ab itu seperti wadah atau lembah yang tumbuh semak belukar, itu syi'ab. Ya, lil bahaim, yang dimakan oleh binatang ternak,
wal qutta, dan orang-orang yang memotongnya, yang nyabit rumput maksudnya. Ya, mau kolbunya begitu? Mau biarin mau? Hah? Mau kolbunya jadi semak belukar? Ya. Kalau ada, coba lihat nih, orang mau buka padang savana jadi ladang, jadi kebun. Itu diapain dulu? Diapain dulu? Digemburin dulu, dicangkul dulu, dan nyangkulnya keras. Masalahnya ada murid nggak mau dicangkul, nggak mau dikerasin, maunya ngaji-ngaji aja, nggak mau riyadhah, nggak mau khidmat. Padahal thariqat kita apa? Ilmu, ngaji, baru talqin itu masuk kholwat, suluk. Yang ketiga khidmat. Orang suluk mah kuat, ngaji mah kuat, khidmat nggak kuat. Khidmat di situ baru asrar kebuka. Bisa nyaksiin guru, dia manusia biasa, tapi dia nyimpen marifat. Bisa nggak antum nerimanya? Beneran. Ya. Dia pendosa, tapi kekasih Allah. Bisa nggak? Sulit antum terima. Dia nggak bagus kelihatan amalannya, dia biasa aja, tapi ternyata dia agent Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mah teori aja. Ntar kalau ketemu juga nggak sanggup. Nggak yakin saya. Kurang yakin. Yang disebut bahaim dan qutta siapa? Bahaim itu nafsiyah bahimiyah, sifat tamak dalam diri. Qutta itu sifat buas di dalam diri. Jadi jangan biarkan kolbumu dikuasai oleh sifat hewani, baik hewan ternak ataupun hewan buas. Nah, jadi kalau di Quran ada kalimat ulaika kal an'am, mereka seperti binatang ternak, itu ini penjelasannya. Jadi ini bukan untuk orang yang beda paslon sama kita. Bukan karena dia 01, 02, 03, kan sekarang lagi begitu kan? Enggak, ya. Saya mendoakan mereka semuanya diberkahi Allah. Ya. Diberikan yang terbaik bagi Allah. Kalau yang terbaik, biar Allah memilihkan. Ya, yakhtar fima la takhtar. Ya, dia yang pilih, bukan engkau yang pilih. Nah, kita zahirnya aja yang nyoblos. Jangan golput ya. Jangan golput. Ya. Kalau antum golput, waduh gawat ini. Orang-orang yang ngaji juga golput, gimana yang nggak ngaji ntar ya. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Salawat dulu.